Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 558. Oke, langsung saja banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari seorang Kaini benar-benar dibuat sangat terkejut karena serangan dari sayap malaikat miliknya ini telah menghantam sesuatu dan kemudian membuatnya berhenti dalam seketika, karena ternyata yang dihantam itu adalah salah satu dari senjata terkuat yang berada di peringkat ke-6 dari dunia hantu, dan itu bernama Kristal Yin dan juga Yang. Kylie benar-benar tidak tahu siapa orang yang berasal dari dunia hantu telah muncul di wilayah api yang tidak berujung ini. Padahal seluruh tempat ini telah disegel dan bahkan seorang yang berada di level reinkarnasi tidak akan pernah bisa masuk dengan mudah. Mu Ying ketika merasakan aura yang cukup familiar dari kekuatan hitam dan juga mantra Yin dan juga Yang itu membuat dia tiba-tiba saja tercengang, lalu mengatakan, itu sebenarnya adalah Mu Feng. Meskipun sosok dari seorang Mu Feng tidak memperlihatkan wujudnya, tapi Mu Ying tahu dan juga pasti tidak salah, ini memang benar Mu Feng. Kylie yang sudah sangat emosi, tiba-tiba saja meteor cahaya yang telah dia ciptakan sekarang tidak digerakkan pada orang-orang yang berada di depan sana, tapi digerakkan ke arah langit, dan kemudian seras, langit hitam dalam sekejap langsung terkoyak, dan kemudian seorang pemuda dengan gagah berani kini telah melayang di atas langit, dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Kylie sambil tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan. Mu Ying dan juga para tetua ketika melihat sosok dari pemuda itu, tiba-tiba saja mereka kembali berkata secara serempak, itu sebenarnya memang Mu Feng. Setelah Mu Feng pada saat itu meninggalkan benua Xuanling, dia sebenarnya pergi menuju dunia hantu, dan Mu Ying benar-benar tidak menyangka ketika Mu Feng kembali ke tempat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Serangan sayap dari seorang Kylie yang awalnya tidak tertandingi, sekarang tidak mampu bergerak sama sekali, dan kemudian Kylie pun segera mengatakan, aku tidak menyangka bahwa kau memiliki senjata prajurit jahat dari dunia hantu. Sebenarnya kau itu siapa dan kenapa kau memiliki benda itu? Mu Feng melangkahkan kakinya dengan cukup santai, dan kemudian dia mengatakan, siapa diriku itu tidak penting, tapi yang pasti aku datang ke tempat ini untuk melenyapkan dirimu. Mantra Yin dan juga Yang, keluarkan kekuatan penghancur dan juga pemusnah, aktifkan melalui perintah kristal Yin dan juga Yang. Mu Feng pun kemudian melambaikan tangannya. Kristal hitam yang berada di telapak tangannya saat ini langsung memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Awan petir yang berada di langit kembali berkumpul, dan hal itu bergulung-gulung dengan cara yang cukup mengejutkan. Seolah-olah ini adalah murka langit yang akan memberikan hukuman pada malaikat munafik seperti Kylie. Sambaran petir juga telah muncul dari dalam tubuh Mu Feng, dan di bawah kendalinya kali ini telah langsung diar menyambar pada sayap malaikat milik Kylie. Hal itu membuat bulu-bulu putih yang berada di sayap malaikat telah berjatuhan. Ketika bulu-bulu putih dari sayap malaikat ini bersentuhan dengan tanah, berbagai ledakan kini telah muncul, dan hal itu membuat pasir serta bebatuan berterbangan kemana-mana. Bahkan badai juga telah muncul di wilayah api yang tidak berujung ini. Pemandangan seperti itu sangatlah spektakuler. Detik berikutnya Mu Feng melambaikan tangannya, dan kemudian sinar cahaya hitam kini telah kembali melesat lalu menerobos pertahanan dari sayap malaikat dalam satu gerakan. Hal tersebut kemudian mengenai perut dari seorang Kylie. Hal ini membuat Kylie tiba-tiba saja berteriak, "Ah!" Dia merasakan sakit luar biasa. Tubuh dari Kylie terdorong mundur, dan kemudian dia memuntahkan cairan berwarna merah. Pandangan matanya penuh dengan kemarahan ketika melihat pada Mu Feng. Lalu Kylie kembali berkata, aku akan melenyapkanmu dari dunia ini. Seorang malaikat yang kekuatannya berada di level reinkarnasi benar-benar terluka sebanyak 2 kali oleh serangan dari orang yang berada di bintang 8 Dosian. Hal seperti ini adalah ibarat sebuah penghinaan. Sambil membawa kristal Yin dan juga Yang, tiba-tiba saja Mu Feng melesat ke arah Xiao Xifan. Sementara Kylie hanya terdiam sambil menutup matanya karena dia akan mengeluarkan kekuatan terhebatnya.
Mufeng pun menoleh pada Xiao Zifan sambil berkata, selanjutnya hal yang benar-benar buruk akan segera terjadi. Meskipun seorang Mufeng telah mendapatkan warisan dari Raja 10.000 hantu, namun kekuatannya belum mencapai level reinkarnasi. Apabila dia telah menyentuh ke level tersebut, maka kekuatan dari seorang Mufeng mungkin akan langsung bisa melenyapkan malaikat Kaili. Di situasi yang cukup tegang ini, tiba-tiba saja Mufeng melihat pada Mu Yingying bersama dengan yang lainnya sambil berkata, semuanya, lama tidak bertemu ya. Apa kabar kalian semua? Mu Yingying hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Mufeng, kau masih tidak berubah. Senang bisa melihatmu kembali. Cailin kemudian menggelengkan kepalanya. Pandangan matanya terus melihat ke arah Kaili yang berada di depan sana. Kemudian Cailin mengatakan, situasi ini belum terselesaikan dan seluruh ruang ini tampaknya telah diblokir oleh dirinya. Kita tidak bisa melakukan apapun selain bertarung habis-habisan untuk melawan malaikat sialan itu. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menggabungkan berbagai kekuatan untuk menarik perhatian dari malaikat Kaili ini. Kemudian menciptakan peluang yang besar bagi senior Xiao Zifan dan juga Mufeng untuk melancarkan serangan terakhir. Ucapan dari seorang Cailin membuat orang-orang yang lainnya termasuk Xiao Zifan menganggukkan kepalanya. Sementara di sisi lain, Kaili yang masih terdiam, dia saat ini menutup matanya rapat-rapat. Kemudian sayap malaikat yang berada di punggungnya kembali bergejolak. Lalu suhu dari langit dan bumi di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Gumpalan cahaya secara perlahan juga telah keluar dari dalam sayap malaikat milik Kaili itu. Hal ini mencoba menghilangkan awan hitam yang berada di langit. Karena jika awan hitam itu tidak menghilang, maka kekuatan malaikat dari seorang Kaili tidak mencapai puncaknya. Namun detik berikutnya, Mufeng tiba-tiba saja mengatakan, aku takut kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa mengaktifkan kekuatan terbesar kita. Mufeng melihat dan kemudian dia telah menemukan bahwa awan hitam yang berada di langit secara perlahan terkoyak oleh kekuatan dari 4 sayap malaikat milik Kaili yang telah memancarkan sebuah sinar cahaya. Dan detik berikutnya, pum, wong, sayap malaikat milik Kaili mengembang dan berubah menjadi sayap raksasa. Hal itu membawa kekuatan penghancur yang bisa dirasakan banyak orang di dalam tempat ini. Kaili kemudian membuka matanya melihat orang-orang yang berada di depan sana dengan cara yang sangat meremehkan. Lalu dirinya mengatakan, kalian semuanya matilah. Kekuatan sayap malaikat penutup cahaya. Kaili kemudian membaca sebuah mantra kuno, membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat tegang. Bahkan jiwa mereka merasakan getaran yang tidak biasa. Menghadapi hal seperti ini, Mufeng masih tetap santai dan kemudian pandangan matanya terus melihat ke arah awan hitam yang berada di langit. Sementara di sisi lain, Xiao Zifan yang cukup berpengetahuan luas tiba-tiba saja bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kristal yin dan juga yang milik Mufeng ini tampaknya tidak lengkap. Apa yang telah terjadi? Meskipun Xiao Zifan mengetahui hal seperti ini, namun dia tidak bertanya pada seorang Mufeng. Dia pun mencoba mengeluarkan kekuatan dari klan Xiao yang berada di dahinya untuk memblokir serangan menakutkan dari seorang Kaili itu. Tidak lama kemudian, sayap malaikat milik Kaili kembali memancarkan sinar cahaya yang benar-benar menerangi seluruh wilayah api yang tidak berujung. Dan seluruh orang bisa merasakan bahwa jiwa mereka seolah-olah telah terkunci di dalam tempat ini. Mereka pun mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi perasaan lemah ini telah dirasakan, membuat raut wajah mereka semuanya terlihat cukup jelek. Bahkan otot-otot di tubuh dari orang-orang ini telah menegang dan doki di dalam tubuh masing-masing seolah tidak bisa digunakan. Bahkan jiwa mereka saat ini juga telah merasakan sebuah perasaan yang cukup menyakitkan. Cailin tiba-tiba saja mengatakan, kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia menggunakan kekuatan sayap malaikatnya itu. Roh ular, keluarlah! Pada akhirnya, roh ular 8 warna bersama dengan Cailin kini telah menjadi orang pertama yang melesat ke arah langit untuk menghentikan serangan dari seorang Kaili. Melihat pemandangan seperti itu membuat banyak orang juga tidak berpikir 2 kali. Mereka semuanya kali ini juga langsung terbang untuk mengikuti Cailin tersebut. Tidak peduli apapun hasilnya,
mati atau tetap hidup, mereka akan melakukan yang terbaik. Dan apabila benar-benar mati, maka orang-orang ini seperti tetua Zulaw dan juga yang lain tidak akan pernah menyesal sama sekali. Kylie ketika menyaksikan banyak orang telah menuju ke arahnya, hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Karena kalian ingin mati, maka matilah." Bulu malaikat yang berada di sayapnya tersebut kini telah langsung berubah menjadi nyala api, mengandung energi suci, dan kemudian berjatuhan dari langit. Fluktuasi energi yang cukup mengerikan disebarkan dari dalam nyala api putih tersebut, dan kemudian hal ini memberikan tekanan pada Cailin serta yang lainnya. Bahkan Cailin merasakan nafasnya menjadi sangat berat, tapi Cailin tidak gentar sama sekali. Dia akan terus melakukan perlawanan. Baru saja api-api berwarna putih yang diubah dari bulu malaikat milik Kylie akan mengenai Cailin dan juga yang lainnya, tiba-tiba saja puluhan ribu rubah api kini telah muncul entah dari mana, dan kemudian rubah-rubah api tersebut menabrak api-api berwarna putih milik seorang Kylie dan kemudian menghancurkannya menjadi ketiadaan. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah dari Cailin serta yang lain cukup bingung, sementara Kylie wajahnya menjadi sangat jelek dan dia tidak tahu siapa orang yang telah mengeluarkan rubah api ini. Kylie pun kemudian mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Keluarlah!" Pada akhirnya terdengar sebuah suara dari bawah jurang. Antek-antek dari tahta suci, sejak kapan kau menjadi orang yang sangat berani untuk menyerang wilayah api yang tidak berujung milikku? Perbuatanmu benar-benar lancang. Di dalam jurang telah dipenuhi oleh kabut yang cukup tebal. Pandangan mata dari Kylie melihat ke arah kabut tersebut, dan dia masih tidak tahu sebenarnya siapa orang yang telah mengeluarkan rubah-rubah api barusan. Namun Cailin dan juga Mu Yingying, raut wajah mereka telah dipenuhi dengan sebuah kelegaan karena mereka tahu bahwa itu adalah Xiaoyan. Keheningan di tempat ini berlangsung untuk beberapa saat. Xiao Gui tiba-tiba saja mengatakan, "Itu adalah kakak Xiaoyan." Dia pun tersenyum, dan kemudian Xiao Gui bisa merasakan aura yang cukup familiar dari balik kabut yang berada di jurang tersebut. Tidak lama kemudian, Xiaoyan segera keluar dari jurang itu, dan dia berkumpul bersama dengan yang lainnya sambil mengatakan, "Ini memang aku, Cailin, Mu Yingying, Senior Xiao Xifan, Xiao Gui, Mu Feng, Tetua Zulaw, Tetua Shefu, Senior Ventian, dan juga kerabat-kerabat yang lainnya. Terima kasih karena kalian semuanya telah bekerja keras untuk menjaga wilayah api yang tidak berujung ini. Sisanya serahkan saja padaku." Seluruh energi yang berada di dalam tempat ini bergejolak, seolah-olah hal itu menyambut kedatangan dari sang raja. Xiaoyan kemudian melihat pada Mu Feng. Dia pun melemparkan kristal berwarna putih, karena itu adalah kristal Yin dan juga Yang yang merupakan pasangan kristal hitam di tangan dari seorang Mu Feng. Sebenarnya sebelum Mu Feng muncul di tempat ini, dia telah menggunakan sebuah teknik tertentu untuk menerobos ke dalam jurang dan menemukan Xiaoyan, lalu meninggalkan potongan kristal Yin dan juga Yang supaya kultivasi dari seorang Xiaoyan bisa lebih dipercepat. Setelah melakukan hal seperti itu, pada akhirnya dengan menggunakan kristal hitam, Mu Feng pun kembali dan berhadapan dengan seorang Kylie. Karena Xiaoyan sudah tidak membutuhkan kristal putih ini, dia pun mengembalikannya pada Mu Feng, dan kemudian Mu Feng tanpa ragu-ragu lagi langsung menyatukan kristal putih bersama dengan kristal hitam. Pada akhirnya senjata berperingkat ke-6 dari dunia hantu ini telah mendapatkan kekuatan penuhnya. Hal itu menjadi kristal Yin dan juga Yang sepenuhnya. Meskipun Xiaoyan telah keluar, tapi Sun Er masih berada di dalam goa pada dasar jurang tersebut. Kali ini Sun Er telah memasuki sebuah kondisi khusus, dan setelah dia terbangun, kemungkinan kekuatannya akan benar-benar melonjak dengan pesat. Raut wajah dari seorang Kylie telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia melihat Xiaoyan penuh kebingungan sambil berkata, "Xiaoyan?" Kylie tidak habis pikir, kenapa Xiaoyan bisa muncul di tempat ini? Bukankah pemimpin tertinggi dari tata suci mengatakan bahwa Xiaoyan
melakukan retreat di dalam klan Yao. Tapi kenapa dia bisa tiba di dalam wilayah api yang tidak berujung? Apalagi portal teleportasi dari 4 benua yang berada di dalam benua Dodi ini telah disegel oleh pemimpin Tata Suci, dan hal itu bahkan tidak bisa dilewati oleh seseorang yang berada di level reinkarnasi. Orang-orang tersebut hanya bisa terbang dengan cara memutar dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai benua yang satu dengan benua yang lainnya. Kylie hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, apakah informasi dari pemimpin ada yang salah? Yang mereka ketahui memang Soyen masih berada di dalam klan Yao, tapi sebenarnya dengan sebuah metode khusus dan juga senjata khusus, Soyen bersama dengan Jun'er telah dikirimkan kembali ke wilayah api yang tidak berujung oleh tetua tertinggi dari klan Gu, yaitu Gu Xingtian. Soyen melihat pada Kylie sambil tersenyum. Dia mengatakan, malaikat Kylie, kenapa raut wajahmu terlihat seperti itu? Apakah kau terkejut setelah melihat diriku? Perjalanan Soyen di dalam klan Yao merupakan kesempatan terbaik bagi dirinya untuk bisa dilahirkan kembali seperti saat ini. Jika bukan karena tindakan dari Master Agung Lace dan juga beberapa orang yang lainnya, mungkin Soyen tidak akan pernah mencapai kekuatan seperti hari ini. Karena Soyen telah berjumpa kembali dengan seorang Kylie, maka dia akan menyelesaikan permusuhan di masa lalu. Ketika berada di dalam dunia iblis, Kylie telah menangkap iblis cahaya, dan Soyen tidak akan pernah melupakan hal seperti itu. Dia akan benar-benar menyelesaikan secara sepenuhnya. Kylie hanya bisa mendengus, dan kemudian dia berkata pada Soyen, bahkan jika kau telah dilahirkan kembali, lalu mau apa? Kekuatanku telah berada di level reinkarnasi, dan aku adalah seorang malaikat dari Tata Suci yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis sepertimu. Ketika berada di dalam dunia iblis, aku bisa membuatmu ketakutan, dan saat ini aku juga bisa memberikanmu rasa takut yang lebih daripada saat itu. Soyen, menderitalah kau sampai mati. Sayap malaikat yang berada di punggung dari Kylie tiba-tiba saja meledakkan sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan. Menghadapi hal seperti ini membuat Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia mulai mencibir. Apakah begitu? Lalu kenapa aku bisa menyaksikan ketakutan dan juga gemetaran di dalam tubuhmu? Soyen saat ini tidak takut sama sekali dengan Kylie. Kekuatan dari wanita ini hanya berada di level pertama reinkarnasi dan cukup mudah bagi seorang Soyen untuk mengatasinya. Dan apa yang dirasakan di dalam hati dari seorang Kylie merupakan hawa dingin yang menyebar. Tampaknya bahaya yang dibawa oleh seorang Soyen sebanding dengan bahaya yang dibawa oleh seorang di level reinkarnasi. Kylie bertanya-tanya, mungkinkah Soyen memang telah berada di level reinkarnasi? Dia mencoba membohongi dirinya sendiri, menghilangkan ketakutan di dalam hatinya, dan kemudian Kylie pun berkata pada Soyen, takut? Aku tidak takut sama sekali dengan dirimu. Soyen, rasakanlah hukuman dari Tuhan, malaikat 4 sayap, kekuatan pancaran cahaya. Sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini telah langsung berubah menjadi bola cahaya yang benar-benar besar. Hal itu membawa fluktuasi penghancur yang kemudian ruang di sekitarnya pun telah langsung mengalami sebuah gejolak yang tidak biasa. Menghadapi serangan dari seorang Kylie membuat Soyen tersenyum, dan kemudian Kylie tanpa ragu-ragu lagi melemparkan bola energi cahaya itu. Soyen juga langsung berkata, tubuh emas abadi, keluarlah. Tanpa ragu lagi tubuh emas abadi raksasa ini telah keluar, dan kemudian itu melindungi seluruh tubuh dari Soyen. Detik berikutnya tubuh emas abadi mengayunkan tangannya, lalu tegar. Telapak tangan dari tubuh emas abadi ini menghantam kekuatan dari bola cahaya milik Kylie. Gemuruh yang tidak terhitung jumlahnya dan juga ledakan-ledakan energi menyebari seluruh tempat ini yang sangat memekakkan telinga. Bahkan fluktuasi kehancuran juga telah menyapu seluruh wilayah api yang tidak berujung. Hal ini berubah menjadi badai-badai besar yang cukup banyak. Melihat serangannya telah dihancurkan dengan sangat mudah hanya dengan lambaian tangan, tubuh abadi milik
milik Soyen membuat raut wajah dari seorang Kylie menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, Bagaimana mungkin seperti ini? Di sisi lain Xiao Xifan hanya bisa tersenyum dan kemudian dia mengatakan, metode Soyen benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa dia telah menggabungkan seluruh kekuatan dari atribut di dalam tubuhnya dan juga kekuatan api suci untuk membentuk tubuh emas abadi. Pertahanan dari tubuh emas itu bukan sesuatu yang bahkan bisa dilawan oleh seorang di tahap reinkarnasi. Sementara Kylie yang awalnya sangat terkejut tiba-tiba saja menjadi lebih berani karena dia masih memiliki sebuah trik untuk melawan Soyen. Kylie pun kemudian mengatakan, Soyen, meskipun kau mampu menahan seranganku, jangan kau pikir dirimu sudah menjadi orang yang hebat. Martabat dari seorang malaikat bukan sesuatu yang bisa diinjak dengan mudah oleh iblis sepertimu. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia keluar dari dalam tubuh emas abadi sambil berkata, banyak omong kau ini. Aku akan bertanya satu hal pada dirimu. Di manakah kau sembunyikan iblis cahaya? Aura yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Bahkan riak energi yang berada di seluruh tempat ini tampaknya sangat gelisah. Sementara Kylie hanya bisa mengatakan, Soyen, apakah dirimu akan menjadi seorang pahlawan? Bahkan kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kau masih menanyakan nasib dan juga ingin menjaga orang lain. Itu benar-benar konyol. Iblis cahaya tidak ada hubungannya dengan dirimu. Dan biarkan Kaisar Iblis sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Mendengarkan jawaban dari seorang Kylie membuat Soyen sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, ternyata begitu. Baiklah, karena kau sudah mengatakan hal seperti ini, maka balas dendam dengan tata suci pertama-tama akan aku mulai dari dirimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan misterius tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuh Soyen. Dan itu adalah kekuatan Tato Clan Xiao, kekuatan api berwarna kuning, kekuatan kayu, dan juga berbagai kekuatan yang lainnya. Kylie ketika menyaksikan seperti ini, raut wajahnya sangat terkejut dan kemudian dia berkata, api, petir, kayu. Sementara banyak orang termasuk Xiao Xifan, Mu Feng dan juga yang lain, mereka saat ini juga memiliki sebuah keterkejutan yang luar biasa. Soyen juga telah mengeluarkan kekuatan jiwanya dan kemudian dia pun berkata, lihatlah baik-baik kekuatan yang baru saja aku ciptakan, Raja Kayu Petir Neraka. Soyen menggabungkan kekuatan petir, kayu, dan juga api bersama dengan kekuatan jiwa dan juga kekuatan dunia bawah kegelapan yang berada di dalam tubuhnya. Hal itu kemudian membentuk sepotong kayu berwarna hitam yang kemudian dipegang oleh seorang Soyen. Siapapun yang melihat pada kayu hitam ini akan bisa merasakan aura yang sangat mengerikan. Tanpa ragu lagi Soyen bergerak dengan sangat cepat dan detik berikutnya dia telah muncul di hadapan dari seorang Kylie. Menyaksikan hal seperti ini, Kylie tiba-tiba saja mengaktifkan kekuatan pelindung dari cahaya dan kemudian dia berkata, Soyen, kau benar-benar lancang. Aku adalah malaikat dan kau tidak bisa melenyapkanku. Ketakutan yang luar biasa dan juga belum pernah terjadi sebelumnya ini telah muncul di dalam hati dari seorang Kylie. Sementara Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir, orang-orang dari tata suci akan menemanimu ke dalam neraka. Tanpa ragu, Soyen pun menusukkan kayu hitam yang berada di tangannya pada pelindung energi yang diciptakan oleh seorang Kylie. Dan dengan sangat mudah, hal itu pun menembus pertahanan energi ini. Lalu, serah! Jantung dari seorang Kylie tertusuk oleh kayu hitam. Raut wajah Kylie berubah menjadi sangat jelek dan kemudian degar. Tubuh fisik dan juga jiwanya ini telah dihancurkan. Menyaksikan adegan seperti itu, banyak orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Dan kemudian mereka pun mengatakan, apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang berada di tahap menengah bintang 8 Dosian? Karena mereka semuanya mengetahui bahwa kekuatan Soyen meskipun telah melonjak, tapi itu hanya berada di tahap menengah bintang 8 Dosian. Sementara di sisi lain, kekuatan dari Kylie berada di reinkarnasi yang asli. Bahkan itu adalah reinkarnasi pertama. Tapi kenapa orang yang berada di reinkarnasi pertama ini sangat rentan
di bawah serangan dari seorang Xiaoyan yang hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Mereka jadi berpikir, mungkinkah Xiaoyan menyembunyikan kekuatan aslinya? Dan apakah Xiaoyan telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Mereka bertanya-tanya pada diri sendiri, tapi tidak ada jawaban. Dan mereka hanya bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa Xiaoyan hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu mengerikan. Xiaoyan pun meregangkan pinggangnya, kemudian dia melihat pada Cailin bersama dengan yang lainnya sambil berkata, Cailin, Mu Yingying, dan juga para senior, kita masih memiliki hal penting untuk didiskusikan. Maka dari itu mari kita pergi dari tempat ini. Adapun orang-orang yang lainnya, segera bereskan kekacauan akibat pertempuran di dalam tempat ini. Mulai sekarang, tidak akan ada yang pernah berani memprovokasi keagungan dari wilayah api yang tidak berujung. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Xiaoyan pun berbalik, dan kemudian banyak orang hanya bisa berteriak, pemimpin wilayah api perkasa, pemimpin wilayah api perkasa, pemimpin wilayah api perkasa. Mereka semuanya benar-benar bangga memiliki pemimpin yang sangat kuat seperti seorang Xiaoyan. Xiao Xifan dan juga Mu Feng, mereka saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa pada Xiaoyan sambil mengatakan, kekuatanmu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika kita berdua menggabungkan kekuatan, mungkin masih tidak bisa mengalahkan dirimu. Detik berikutnya Cailin mulai berkata, semuanya ayo pergi. Sekarang krisis yang berada di wilayah api yang tidak berujung telah menghilang, dan aku khawatir krisis berikutnya akan terjadi di seluruh benua Dodi. Setelah mengatakan hal seperti ini, Cailin memimpin orang-orang ini untuk menuju ruang pertemuan. Beberapa saat kemudian semuanya telah berkumpul di dalam ruang pertemuan, dan Xiaoyan duduk di kursi pimpinan. Pandangan matanya melihat pada rekan-rekan dari masa lalu, dan kemudian Xiaoyan mengatakan, semuanya senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Mu Yingying tiba-tiba saja berdiri dan kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, kau dan juga kakak Sun Er awalnya sedang melakukan retreat di dalam klan Yao, tapi tetua Gu Xingtian merasa cukup khawatir apabila klan Yao akan disusupi oleh utusan dari tata suci, sehingga dia menggunakan sebuah teknik misterius untuk mengirimkan kalian berdua kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Hal ini adalah untuk melindungi keselamatanmu dan juga keselamatan dari kakak Sun Er. Tapi mereka mengabaikan satu hal dan juga tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Kaili akan dikirimkan untuk menyerang wilayah api yang tidak berujung. Mu Feng juga langsung mengatakan, sekarang pasukan yang tidak terhitung jumlahnya di 4 benua telah berkumpul di markas besar dari tata suci yang berada di benua Doyun, dan mereka semuanya tinggal menunggu waktu untuk melakukan perlawanan sampai mati. Kekuatan ilahi dari tata suci kali ini kemungkinan akan benar-benar dihancurkan. Di sisi lain, Cailin menyalahkan dirinya sendiri. Xiaoyan, maafkan aku telah mengirimkan tetua Feng Wan dan juga yang lainnya untuk memberikan bantuan pada tetua Gu Xingtian, tapi aku tidak menyangka bahwa orang dari tata suci akan mengirimkan malaikat Kaili ke dalam tempat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Cailin, sudahlah, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Masalah ini sudah selesai, dan untungnya aku bisa keluar tepat waktu. Untuk saat ini kalian semuanya tinggal di dalam tempat ini, sementara aku sendiri akan pergi ke dalam tata suci dan bergabung dalam pertempuran yang lainnya. Karena aku rasa pertempuran di dalam tata suci mungkin tidak sesederhana seperti kelihatannya. Mendengarkan kata-kata dari Xiaoyan membuat Xiao Xifan, Mu Feng, Xiao Gui, dan juga yang lainnya pun berkata secara serempak, kau akan pergi sendiri? Bukankah tindakan seperti ini terlalu sembrono? Bagaimanapun juga tata suci adalah raksasa dunia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tenanglah, tidak masalah. Setelah acara yang berada di dalam klan Yao saat itu, berkat bantuan dari tata suci aku benar-benar dilahirkan kembali, ditambah dengan banyak kekuatan dan juga kekuatan internal yang kumiliki. Diriku telah mencapai puncak tahap menengah bintang 8 dosian, dan aku bisa berhadapan dengan seseorang yang berada di reinkarnasi pertama. Jadi kalian semuanya tidak perlu khawatir tentang hal ini. Xiao Xifan kemudian mengatakan, baiklah, jika itu sudah menjadi keputusanmu, setelah 1 jam aku akan mengumpulkan kekuatan puncak dari wilayah api yang tidak berujung, dan kemudian gulungan-gulungan transfer luar angkasa. Hal itu
untuk sementara akan mengabaikan teleportasi luar angkasa yang telah tertutup dan kemudian bisa mengirimkan dirimu untuk langsung masuk ke dalam benua Doyun. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan terima kasih banyak Senior So Sivan. Setelah Soyen mengatakan hal seperti ini, semuanya keluar dari dalam ruang pertemuan ini dan hanya menyisakan Cailin dan juga Mu Yingying bersama dengan Soyen. Kali ini Cailin memandang Soyen sambil mengatakan, "Soyen, aku benar-benar minta maaf." Soyen pun menggelengkan kepalanya, "Sudahlah, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu." Melihat Soyen memandang Cailin dengan cara seperti itu membuat Mu Yingying tidak ingin mengganggu mereka berdua, dan kemudian Mu Yingying memiliki niat untuk meninggalkan mereka berduaan di dalam tempat ini. Melihat apa yang dilakukan Mu Yingying membuat Soyen kemudian berkata, "Yingying, kau ingin pergi kemana? Kemarilah." Yingying menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Tidak, aku tidak ingin mengganggu kau." Bersama dengan kakak Cailin, tanpa ragu lagi tangan dari Soyen melambai dan kemudian kekuatan hisab menarik tubuh dari seorang Mu Yingying. Akhirnya Mu Yingying jatuh ke pelukan dari seorang Soyen dan kemudian Soyen juga memeluk Cailin. Saat ini dia pun memeluk kedua istrinya ini dengan cukup erat. Soyen pun kemudian mengatakan, "Kita sekarang adalah keluarga. Kau juga istriku dan aku tidak akan pernah membeda-bedakan antara dirimu maupun Cailin." Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia berkata, "Cailin, tidak kusangka bahwa sebenarnya kau sudah mengendalikan 8 dari 10 kekuatan piton pelang surga 10 warna. Sementara Mu Yingying, kau juga benar-benar sudah mampu menggabungkan 2 api suci." Mu Yingying dan juga Cailin hanya bisa mengangguk dan kemudian Soyen kali ini mengatakan, "Setelah urusan yang berada di benua Dodi ini selesai, aku akan membawa kalian berdua bersama dengan Sun pulang ke benua Doki." Dan kemudian Cailin bersama dengan Mu Yingying berkata pada Soyen, "Ingat janjimu baik-baik, karena kau sudah berjanji akan membawa kita menuju benua Doki, maka kali ini kau harus kembali dengan selamat. Kita bertiga akan selalu menunggumu di dalam tempat ini." Soyen hanya tersenyum sambil mengusap kepala dari kedua istrinya ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu menyelesaikan pertempuran besar dari benua Dodi melawan tahta suci? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa? Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 559. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah bencana di wilayah api yang tidak berujung selesai, tempat itu sekarang terlihat lebih makmur. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan kali ini di dalam benua Doyun, setiap menit, setiap detik, suasananya benar-benar tegang. Banyak orang hanya bisa menahan nafas dalam situasi seperti ini. Mereka semuanya mengetahui apabila berhasil melenyapkan tahta suci, maka itu akan melegakan hidup mereka yang selama ini telah tertekan oleh aturan di bawah tahta suci, baik secara fisik maupun secara mental. Namun jika gagal, maka tahta suci kemungkinan akan membuat seluruh benua Dodi benar-benar hancur. Para pemimpin dari klan kuno hingga detik ini juga tidak berani melakukan penyerangan dengan cara yang gegabah. Pandangan mata dari seorang Yao Yuan, yaitu pemimpin dari klan Yao, kini melihat ke arah kota suci dari tahta suci yang berada di kejauhan. Dan kemudian dia berkata dengan raut wajah yang penuh ketegangan, apakah sebenarnya masih belum ada kabar? Tidak lama kemudian 2 orang kini telah datang mendekat pada Yao Yuan, dan itu sebenarnya adalah Guyan bersama dengan Hun Tianhao. Melihat raut wajah dari keduanya terlihat nampak tegang, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Hal ini membuat Yao Yuan kemudian mendekati keduanya sambil bertanya, "Saudara Guyan, Saudara Hun Tianhao, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Guyan terdiam sejenak dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya berkata kepada Yao Yuan, "Dalam kurun waktu 1 bulan,
seluruh tetua tertinggi, mereka bersama-sama mengambil tindakan. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan hasil penyelidikan apapun tentang tata suci. Tapi barusan, utusan khusus dari tata suci telah pergi dari kota suci dan kemudian mengirimkan surat undangan pada seluruh pasukan yang berada di benua Doyun. Guyan setelah mengatakan hal seperti ini langsung memberikan surat undangan yang telah dia terima. Hun Tianhao kemudian berkata, tahta suci ini sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Yao Yuan segera mengambil undangan yang berada di tangan dari Guyan dan kemudian dia membacanya dengan cermat. Undangan dari tahta suci. Para pemimpin klan kuno yang terhormat, aku secara resmi mengundang kalian semuanya untuk secara terbuka menyaksikan penghakiman pada iblis cahaya di dalam kota suci dari tata suci. Hal ini akan dilakukan 10 hari dari sekarang. Mari kita semuanya saksikan kesempatan sekali seumur hidup ini bersama-sama. Jadilah saksi kematian dari kekuatan iblis. Berdoalah kepada para malaikat dan cahaya akan selalu bersama dengan kalian semuanya. Yao Yuan, ekspresi wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, sepertinya surat ini ditulis oleh pejabat tinggi yang berada di dalam tata suci. Aku merasa kenapa seolah-olah mereka memang sengaja melakukan hal seperti ini, melakukan penghakiman pada iblis cahaya. Mungkinkah mereka benar-benar tidak tahu bahwa semuanya sudah diincar oleh seluruh kekuatan di dalam benua Doyun, atau sebenarnya mereka ingin menyindir kita semuanya? Guyan dan juga Hun Tianhao hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian detik berikutnya Hun Tianhao ini mengatakan iblis cahaya itu dahulunya merupakan malaikat yang sangat berbakat di dalam tata suci karena dia jatuh cinta dengan Kaisar Iblis yang merupakan penguasa dari dunia iblis. Saat itu, Kaisar Iblis telah disegel, namun Iblis Cahaya mengira bahwa Kaisar Iblis telah mati. Dia pun meminta bantuan pada tata suci untuk balas dendam pada orang-orang yang telah menangkap Kaisar Iblis, namun pada akhirnya tata suci tidak mau memberikan bantuan apapun. Hal itu membuat Dewi Cahaya menjadi sangat marah hingga pada akhirnya dia memilih jalan yang salah, yaitu bergabung dengan kekuatan ras jahat asing untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar supaya bisa melakukan balas dendam. Dan mulai saat itu dia juga sangat benci dengan tata suci. Diberkati oleh kekuatan cahaya dan juga ras jahat asing, namanya langsung berubah dari Dewi Cahaya menjadi Iblis Cahaya. Tapi belum lama ini aku mendengar dari seorang informan yang sangat dipercaya bahwa Iblis Cahaya tampaknya memang telah ditangkap oleh tahta suci. Ekspresi wajah dari Guyan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, aku juga mendapatkan informasi bahwa Kaisar Iblis telah keluar dari dalam segelnya. Aku khawatir kali ini tahta suci memang sengaja untuk memancing kemunculan dari Kaisar Iblis. Jika tidak, maka tidak mungkin orang-orang dari tata suci akan secara terang-terangan menghakimi Iblis Cahaya dengan cara seperti ini. Yao Yuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, lalu pertanyaannya adalah kenapa tahta suci melakukan hal ini? Meskipun tahta suci cukup kuat, tapi di hadapan dari Kaisar Iblis, bukankah mereka bisa dihancurkan dengan mudah? Hun Tianhao tiba-tiba saja mengatakan, menurut sebuah buku catatan kuno di dalam klan Hun milikku, tahta suci pada awalnya hanyalah sebuah kekuatan yang ditinggalkan oleh para malaikat di dalam dunia 1000 besar untuk mempromosikan rahmat dan juga kekuatan para malaikat ini. Dan ketika seseorang telah menjadi semakin kuat, maka mereka akan bisa dipromosikan ke level selanjutnya. Kerajaan malaikat merupakan kerajaan puncak yang berada di dunia 1000 besar. Selain itu, tidak ada yang tahu keberadaan dari kerajaan malaikat tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dipahami adalah bahwa jajaran dari tingkat bawah, tingkat menengah, dan juga tingkat atas tahta suci, mereka bisa dipromosikan ke dalam kerajaan malaikat dengan bantuan semacam upacara khusus. Adapun upacara seperti apa, aku juga belum paham. Guyan tiba-tiba saja dengan raut wajah serius dia menimpali, maksudmu, apakah orang dari tahta suci ini memang sengaja ingin menggunakan Iblis Cahaya sebagai sarana untuk membuat orang itu secara pribadi dipromosikan oleh kekuatan malaikat dan juga
dengan sengaja memancing kemunculan dari Kaisar Iblis. Hun Tianhao menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, mungkin saja memang begitu. Guyan kemudian kembali mengatakan, Kaisar Iblis adalah pemimpin sebenarnya dari dunia iblis dan dia juga merupakan salah satu orang kuat yang telah menjalani Perang Dunia Pertama. Bahkan kekuatan dari pemimpin tertinggi tata suci mungkin tidak sebanding dengan Kaisar Iblis. Karena kekuatan dari orang itu, aku pernah mendengarnya bahwa dia telah menembus dalam keadaan yang cukup misterius. Kaisar Iblis, orang yang telah menjalani Perang Dunia Pertama, bukan orang yang bisa disentuh dengan mudah. Yao Yuan dan juga Hun Tianhao hanya bisa mengangguk dan kemudian Yao Yuan membolak-balikan surat yang berada di tangannya. Dia saat ini penasaran siapa yang telah menulis surat tersebut. Akhirnya Yao Yuan pun menemukannya. Dia mengerutkan kening dan kemudian mengatakan, tidak kusangka ternyata penulis surat ini adalah salah satu dari dua Master Agung yang tersisa di dalam tata suci. Mungkinkah pemimpin tertinggi benar-benar tidak berada di dalam tata suci saat ini? Hun Tianhao kemudian bergumam, aku juga tidak paham, tapi situasi kali ini benar-benar aneh. Meskipun begitu sudahlah, masalah ini terlalu rumit. Kita harus segera memberikan laporan pada tetua tertinggi Yao Tianmo. Yao Yuan dan juga Guyan menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka bertiga meninggalkan tempat ini untuk pergi menuju tempat dari tetua Yao Tianmo. Kita berpindah pada kota suci di dalam tata suci. Saat ini seseorang telah berada di aula prasasti roh dan tiba-tiba saja dia melihat tablet roh milik Kylie hancur menjadi debu, dan orang ini sebenarnya merupakan Master Agung yang bernama Black. Dia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata, Kylie, kau benar-benar mengecewakanku. Karena dengan hancurnya tablet roh milik Kylie, Master Black ini tahu bahwa sebenarnya Kylie telah gagal menjalankan misinya dan bahkan dia telah tewas. Waktu 10 hari telah berlalu dengan cukup cepat dan kita berpindah pada tahta suci yang berada di cabang benua Sheng Yuan. Di tempat itu ada dua sosok yang cukup familiar, yang tidak lain salah satunya adalah Hao Nier dan juga satu lagi adalah Tuan Pemakan Jiwa. Raut wajah dari Tuan Pemakan Jiwa terlihat nampak gelisah. Hal tersebut membuat Hao Nier tiba-tiba saja berkata, Guru, sebenarnya apa yang sedang Anda pikirkan? Kenapa raut wajah Anda terlihat cukup murung seperti ini? Tuan Pemakan Jiwa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, cabang dari tata suci yang berada di dalam tempat ini, yaitu benua Sheng Yuan, tidak perlu ditakuti. Bahkan dengan partisipasi dari Miller, itu tidak menjadi ancaman bagi diriku. Hanya saja pemimpin tertinggi dari tata suci itu tampaknya memiliki kekuatan yang tidak terduga, dan aku tidak paham serta tidak yakin dengan kekuatan yang dia miliki. Setelah mengatakan hal seperti ini, aura dikeluarkan dengan cara yang cukup agung dari dalam tubuh Tuan Pemakan Jiwa. Karena saat ini kekuatannya telah pulih hampir 100%. Tuan Makan Jiwa detik berikutnya melihat pada Hao Nier. Sambil tertawa dia mengatakan, tapi sudahlah, aku sudah membuat keputusan untuk pergi besok dan menyelamatkan dia. Lalu kita semuanya akan kembali menuju domain Pemakan Jiwa. Lagi-lagi aku harus pergi menuju benua Dodi. Kita berpindah pada dunia iblis. Beberapa monster sekarang telah berdiri di luar dari goa Yao Yuan, dan kemudian mereka tidak berani mengambil langkah apapun, hanya bisa melihat satu sama lain sambil mengatakan, baru-baru ini Tuan Kaisar Iblis nampaknya sangat gelisah. Apa yang sedang dia lakukan? Monster yang lainnya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku juga tidak tahu, tapi seharusnya Tuan memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Jadi kita di dalam tempat ini tinggal menunggu perintahnya saja. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Sebenarnya saat ini Soyen telah tiba di benua Doyun beberapa hari yang lalu, tapi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Soyen menggunakan jubah berwarna hitam dan kemudian dia hari ini akan datang menuju kota suci dari tata suci untuk melihat penghakiman pada iblis cahaya. Tapi sebelum itu Soyen pergi menuju klan Yao untuk bergabung dengan orang-orang yang lainnya. Setibanya di tempat dari klan Yao, sosok dari Soyen yang menggunakan jubah berwarna hitam telah ditemukan oleh seorang Yao Yichen
Dan kemudian dia dengan cukup heran mengatakan, Shoyen? Apakah kau beneran Shoyen? Ataukah hantu Shoyen? Shoyen pun mulai membuka jubah hitamnya dan kemudian dia berkata, tidak perlu banyak omong, bawa aku untuk bertemu dengan tetua tertinggi Yao Tianmo. Yao Yichen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengantarkan Shoyen untuk bertemu pada tetua tertinggi. Di dalam sebuah markas yang cukup besar, ada para tetua dan juga para pemimpin dari 7 klan kuno. Melihat kedatangan dari seorang Shoyen, Guyan tiba-tiba saja menepuk bahu dari Shoyen sangat keras. Sambil tertawa dia mengatakan, bocah, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar ulet. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, Shoyen tidak hanya kembali dari ambang kematian, tapi dia juga memiliki kekuatan di tahap menengah bintang 8 dosian. Peningkatan seperti ini cukup tidak masuk akal. Shoyen kemudian berkata pada mereka semuanya, aku datang tempat ini adalah untuk menemani kalian semuanya menuju kota suci dari tahta suci. Tetua Yao Tianmo kemudian berkata, jika begitu mari kita segera pergi, wahai pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Tanpa ragu lagi, mereka pun kini berbaris di udara, lalu menghadap kota suci dari kota suci dan kemudian berangkat bersama-sama. Selama perjalanan ini, pandangan mata dari Shoyen melihat pada pemimpin dari klan Hun yang tidak lain adalah Hun Tianhao. Dan kemudian Shoyen pun bergumam di dalam hatinya, aneh sekali, rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuh dari pemimpin klan Hun ini. Aura yang dirasakan oleh Shoyen adalah aura yang cukup menjijikkan, dan itu hanya akan muncul ketika seseorang memiliki kekuatan dari ras jahat asing di dalam tubuhnya. Kota suci dari tahta suci terletak di atas puncak gunung suci yang cukup misterius dari benua Doyun. Dan saat ini di dalam kota suci, ribuan pelayan dari tahta suci ini mereka telah berkumpul dan semuanya adalah hamba yang paling setia. Mereka pun bersumpah untuk mengikuti perintah dari tahta suci tanpa mengeluh sedikit pun, seolah-olah otak dari orang-orang ini semuanya telah dicuci. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya Shoyen dan juga para pemimpin serta tetua dari 7 klan kuno ini telah tiba di kaki gunung dari kota suci. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah atas dan telah menemukan banyak gedung-gedung yang sangat megah di puncak gunung suci ini. Selain itu, di atasnya juga ada sebuah lingkaran cahaya yang samar-samar menghiasi kota suci dengan kemegahan yang luar biasa. Tetua Yao Tianmo kemudian melihat pada Shoyen dan juga 7 pemimpin klan kuno yang lainnya sambil mengatakan, mungkin kalian bertujuh yang harus masuk ke dalam kota suci, sementara kita para tetua tertinggi akan bersembunyi di dalam kehampaan. Apabila sesuatu terjadi di dalam tempat itu, maka kita juga akan muncul. Shoyen dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mereka akan menjalankan sesuai dengan rencana. Guyan kemudian mengatakan, jika begitu mari semuanya kita pergi. Aku ingin melihat drama apa yang akan dilakukan oleh tahta suci. Tanpa ragu lagi, Guyan kini telah memimpin Hun Tianhao bersama dengan Shoyen serta yang lainnya untuk menaiki gunung suci ini demi bisa menuju pada kota suci yang berada di atasnya. Jalan untuk menuju puncak dari gunung suci sekarang telah dipenuhi oleh banyak lonceng yang digantung di seluruh tempat ini. Seolah-olah hal itu telah secara khusus disiapkan oleh tahta suci untuk menekan dan juga menjaga dari kekuatan jahat. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya kelompok dari Shoyen kini telah tiba di pintu masuk dari kota suci. Pandangan mata Shoyen melihat sekeliling dan kemudian dia telah menemukan berbagai penjaga dari tahta suci yang berjaga dengan cukup ketat. Hal ini membuat Shoyen kemudian mengatakan, sungguh penjagaan dan juga pemeriksaan yang luar biasa ketat. Mendengarkan ucapan dari seorang Shoyen membuat Guyan tiba-tiba saja mengatakan, jelas penjagaannya akan sangat ketat seperti ini. Gunung suci adalah tempat suci yang bermandikan sinar cahaya dan di atasnya telah dibangun kota suci yang megah. Tempat itu merupakan kota yang paling makmur dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, mereka semuanya telah memberikan kontribusi secara khusus pada tata suci. Menurut apa yang telah kudengar,
di kota suci ini juga ada altar yang sangat besar. Setiap pengadilan dan juga menyangkut hal-hal penting lainnya akan diadakan di altar tersebut. Begitu tata suci berhasil menangkap salah satu kejahatan, maka mereka tidak akan pernah bisa lolos dari penghakiman di altar ini sejak zaman kuno. Tapi sudahlah, mari semuanya kita masuk. Setelah Guyan mengatakan hal seperti ini, akhirnya mereka semuanya pun berjalan untuk memasuki kota suci dari tahta suci ini. Setelah tiba di dalamnya, pandangan mata yang cantik dari pemimpin klan Ling tiba-tiba saja berkata, sungguh kota yang damai, tanpa perselisihan dan juga pertempuran apapun. Guyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, ini adalah hal yang unik dari tata suci. Tapi bukankah hal seperti ini sangatlah monoton? Mereka hanya bertindak sesuai dengan aturan dan juga kemauan dari tata suci tanpa mampu melakukan hal apapun. Bukankah seperti itu? Sama saja dengan mereka adalah budak yang hanya menurut pada tuannya. Bagaimanapun juga menurut seorang Guyan, dunia tanpa adanya perselisihan, masalah, dan juga pertengkaran, apakah itu akan menjadi dunia yang baik? Tentu saja tidak. Manusia adalah makhluk dengan segala macam emosi dan juga keinginan. Jika perilaku-perilaku dasar seperti ini menghilang, bukankah hal itu tidak ada bedanya dengan orang mati yang sedang berjalan? Kita berpindah pada salah satu menara yang cukup tinggi di kota suci ini. Di sana ada Black yang pandangan matanya melihat ke arah bawah dan kemudian telah menemukan rombongan dari Soyen. Black pun sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, apakah bocah itu yang bernama Soyen? Dengan persepsinya yang cukup tajam, Soyen bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang. Hal ini membuat Soyen segera melihat pada sebuah menara tertinggi dan kemudian dia telah menemukan sosok orang menggunakan jubah berwarna merah berdiri di tempat itu sambil memandang ke arah Soyen dengan penuh penghinaan. Detik berikutnya, dong, dong, lonceng yang berada di menara ini tiba-tiba saja berbunyi. Soyen ketika mendengarkan hal seperti itu tiba-tiba berkata, sebenarnya itu adalah lonceng yang tidak biasa. Samar-samar aku bisa merasakan adanya aura naga emas yang dipelihara dengan cukup sengaja. Ketika Soyen melihat Black ini, kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya juga sedikit bergejolak. Namun detik berikutnya Soyen mengalihkan perhatian dari Black itu dan kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan para pemimpin dari klan kuno ini. Melihat kepergian dari Soyen, Master Black hanya bisa tersenyum dan kemudian dia berkata, sungguh pria yang menarik. Tidak heran jika dia mampu melenyapkan Mekal, melukai hakim pertama Austin, dan juga putra cahaya dengan serius. Setelah mengatakan hal seperti ini, Black pun melambaikan tangan. Kekuatan cahaya keluar dan kemudian menenangkan lonceng naga yang berada di menara ini. Karena sebenarnya lonceng naga itu adalah senjata yang sangat kuat, tapi itu tidak akan digunakan untuk melawan Soyen. Lonceng naga telah dipersiapkan Master Black untuk melawan seseorang, yaitu Kaisar Iblis. Master Black tahu, meskipun kekuatan iblis dari seorang Soyen sangat menakutkan, tapi kekuatan aslinya hanya berada di tahap menengah, bintang 8 Dosian. Dan itu bukan sesuatu yang harus dianggap luar biasa oleh seorang Master Black yang kekuatannya berada di reinkarnasi ganda. Tidak lama kemudian Ember telah muncul di belakang Black dan kemudian dia berkata, Tuan, semuanya sudah dipersiapkan sesuai dengan instruksi dari Anda. Pengadilan kota tahta suci akan segera dimulai. Master Black menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah, lalu di mana Austin dan juga Liu Hao? Ember kemudian mengatakan, lapor tuanku, mereka berdua sedang melakukan retreat untuk memulihkan luka dan juga kekuatan di dalam tubuh masing-masing yang saat ini keduanya berada di gunung belakang. Master Black kemudian mengatakan, panggil mereka. Ember ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa berkata, tapi tuan, mereka sedang dalam kondisi yang cukup kritis di dalam kultivasinya dan benar-benar tidak mungkin untuk memanggil keduanya. Liu Hao adalah orang yang sangat berharga
Sebagai putra cahaya dari tata suci, jika Anda bertindak seperti ini, maka Anda hanya akan menarik kemarahan dari dewa, kekuatan dari putra cahaya. Anda seharusnya lebih tahu daripada diriku. Ketika mengatakan hal seperti ini, keringat dingin menetes secara tidak terkendali di tubuh dari seorang Ember. Detik berikutnya, aura yang sangat mengerikan tersapu dari dalam tubuh Master Black dan kemudian dia berkata, peluang dari Liu Hao telah habis. Lakukan seperti apa yang aku katakan. Jika tidak, Ember pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memilih untuk segera pamit dari dalam tempat ini. Di langit dari kota suci yang sekarang, mataharinya benar-benar terik dan kemudian banyak orang hanya terdiam untuk beberapa waktu. Mereka pun melihat ke arah depan sana dan kemudian menemukan sebuah altar yang besar. Lalu orang-orang ini pun mengatakan, altar itu sangatlah aneh. Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh tata suci? Salah satu orang yang lainnya kemudian menimpali, apakah kau tidak membaca surat undangan? Di dalam sana tertulis jelas bahwa tata suci akan melakukan penghakiman pada iblis cahaya. Di bagian tengah dari altar yang besar ini ada salib yang menjulang tinggi ke langit. Sementara di dekat salib tersebut ada seseorang yang tidak lain, itu merupakan Yuri di atas salib raksasa. Jejak energi berwarna putih dan juga nyala api berwarna putih membuat orang hanya bisa mengagumi dari dalam lubuk hati masing-masing. Tahta suci adalah sekelompok orang yang percaya pada kekuatan malaikat. Mereka selama ini tidak pernah mentoleransi kekotoran di dalam pandangan mata orang-orang tahta suci ini. Karena menurut mereka, orang-orang berdosa yang telah ternoda oleh sebuah kotoran dari kejahatan, mereka harus disucikan dengan salib suci ini yang ditambahkan kekuatan cahaya ilahi dan juga nyala api berwarna putih untuk membebaskan mereka semuanya dari dosa-dosa. Dan inilah yang disebut sebagai penghakiman tahta suci sejak zaman kuno. Hal seperti ini tidak pernah berubah di dalam tahta suci. Pandangan mata dari Soyan melihat ke arah Yuri yang hingga detik ini masih menutup matanya dan kemudian Soyan bergumam, bukankah penghakiman seperti ini rasa-rasanya cukup kejam? Pemimpin dari klan Lei menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, orang-orang di dalam tahta suci tidak kusangka bahwa mereka sebenarnya lebih aneh daripada para tetua yang bertele-tele di dalam klan kuno masing-masing. Soyan kemudian mengatakan, senior, aku harap kalian semuanya tidak terjatuh dalam perangkap dari mereka. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyan pun terdiam dan hanya memandangi salib raksasa untuk menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Soyan berjalan dari kaki gunung hingga menuju tempat ini, dia telah menemukan banyaknya lonceng yang tersebar di mana-mana. Dan kemudian Soyan juga menyadari bahwa di menara tertinggi itu ada lonceng naga dengan kekuatan yang luar biasa. Mungkin hal seperti itu akan digunakan untuk melawan Kaisar Iblis jika datang ke tempat ini. Dan saat itu Kaisar Iblis tidak akan pernah menduga hal apa yang akan dia alami di dalam tahta suci. Soyan tahu jika Kaisar Iblis benar-benar datang, maka dengan arogansi dan juga harga dirinya yang tinggi, maka orang itu pasti datang tanpa membawa bala tentara dan dia hanya akan bepergian seorang diri. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, maka akan memberikan keuntungan yang besar bagi tahta suci. Para malaikat ini benar-benar kotor. Mereka ingin menggunakan kehidupan dari pemimpin dunia iblis yaitu Kaisar Iblis untuk membuka jalan bagi diri mereka supaya dipromosikan ke dalam kerajaan malaikat. Pada saat ini seluruh kota suci, pasukan besar yang tidak terhitung jumlahnya telah tiba dan mereka juga merupakan pusat kekuatan dari tata suci yang telah berjaga dengan sangat ketat. Yuri tiba-tiba saja mengatakan, semuanya harap diam. Mendengarkan ucapan dari seorang Yuri, tiba-tiba saja banyak orang yang berada di tempat ini semuanya langsung terdiam. Dan detik berikutnya, Master Black pun berjalan untuk menuju altar ini. Dan kemudian Soyan bisa merasakan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya, memiliki keinginan untuk segera muncul. Hal itu membuat Soyan kemudian mengatakan, orang ini fluktuasi energi yang berada di dalam tubuhnya benar-benar kuat.
Hun Tianhao yang berada di samping dari Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan dia merupakan salah satu dari 3 master berpakaian merah di dalam tata suci dan namanya adalah Master Black. Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki reinkarnasi ganda sejak lama. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, pantas saja, ternyata dia telah berada di reinkarnasi ganda. Lalu bagaimana jika dia menggunakan sayap malaikat? Bukankah peningkatan kekuatannya akan lebih menakutkan lagi? Guyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, tidak, kau salah. Peningkatan sayap malaikat hanya berlaku untuk orang yang berada di reinkarnasi tingkat pertama. Namun setelah orang itu berada di reinkarnasi tingkat kedua, sebenarnya kekuatan dari sayap malaikat hanya meningkatkan sedikit kekuatan tempurnya saja. Namun kekuatan yang lainnya tidak akan pernah meningkat karena mereka tidak memiliki berkah dari kerajaan malaikat. Adapun situasi dari Lacei sebelumnya, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Putra Cahaya. Mendengarkan ucapan dari Guyan membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun saat ini ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati dari Xiaoyan. Dia cukup bingung. Xiaoyan telah beberapa kali menimbulkan banyak bencana untuk tahta suci, tapi mereka tidak menangkap Xiaoyan meskipun tahu Xiaoyan berada di dalam tempat ini. Apakah mereka memang sengaja atau berpura-pura untuk tidak tahu saja? Master Black tiba-tiba saja melayang ke arah langit dan kemudian dia segera mengatakan, hari ini merupakan hari penghakiman bagi tahta suci kita. Aku ucapkan selamat datang di dalam kota suci dari tata suci. Kalian semuanya adalah orang yang cukup beruntung untuk bisa menyaksikan apa yang disebut sebagai penghakiman Tuhan. Di saat yang sama, kalian juga akan bisa melihat pemandangan sempurna dari kejahatan yang dimusnahkan sepenuhnya di bawah kekuatan cahaya Tuhan. Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja pung! Kekuatan berwarna putih dikeluarkan dari dalam tubuh Black. Hal ini langsung membentuk lingkaran-lingkaran putih yang tidak biasa di langit. Rasa-rasanya itu adalah sinar yang sangat suci. Menyaksikan kekuatan seperti ini, banyak orang hanya bisa bergidik dengan ketakutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah iblis cahaya akan benar-benar dimusnahkan dengan penghakiman dari tata suci ini? Ataukah kaisar iblis akan datang untuk menolong istrinya yang akan dihukum oleh tata suci? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol usah. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 560. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya, Master Black benar-benar menakuti banyak orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Dan mereka untuk sementara tidak ada yang memiliki pemikiran melakukan perlawanan pada tata suci. Menyaksikan hal seperti ini, Master Black cukup lega dan kemudian dia segera turun dari udara, melihat pada Yuri lalu berkata, "Yuri, mari kita mulai." Yuri pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah Tuan Master." Setelah berkata seperti itu, Yuri pun segera menepuk tangan sambil berteriak, "Bawakan aku iblis cahaya untuk keluar menuju altar ini." Baru saja Yuri mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja terdengar suara dengungan dan kemudian tanah yang berada di altar ini tiba-tiba saja terbelah menjadi 2 bagian. Cahaya kini telah muncul dari dalam tanah. Lalu lusinan orang kekar yang merupakan para hakim dengan penampilan yang cukup tegas kini telah berjalan keluar dari dalam tanah tersebut. Mereka membawa 1 orang wanita yang cukup lemah dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Xiaoyan ketika menyaksikan wanita tersebut hanya bisa menyipitkan matanya sambil bergumam, sebenarnya itu adalah iblis cahaya Liu Yun. Penampilan dari seorang Liu Yun benar-benar pucat, banyak noda merah
di mata, hidung, telinga, tangan, kaki. Soyen menduga bahwa Liu Yun telah diperlakukan dengan cara yang tidak wajar dan juga disiksa dengan kejam oleh orang-orang dari tata suci. Bahkan saat ini pergelangan kaki dari Liu Yun dan juga tangan telah diikat dengan sebuah rantai yang besar. Lalu rantai tersebut memiliki kobaran api berwarna putih untuk memenjarakan seluruh kekuatan di dalam tubuh dari iblis cahaya Liu Yun. Rasa sakit yang luar biasa pasti dirasakan oleh wanita ini, dan hal itu membuat Soyen menjadi tidak tega. Soyen hanya mengepalkan tinjunya sambil berkata, orang-orang dari tahta suci ini, mereka benar-benar sialan. Liu Yun yang baru saja dibawa keluar dan juga dipegangi oleh para hakim dari tata suci, sekarang melihat pada Yuri dengan wajah yang tidak ada takut-takutnya sama sekali. Sementara Yuri sedikit tersenyum sambil mengatakan, iblis cahaya, apakah kau sudah siap menerima hukuman atas segala apa yang kau lakukan? Iblis cahaya Liu Yun hanya terdiam. Dia untuk saat ini tidak peduli dengan hidup matinya, tapi di dalam hati masih memiliki satu keinginan untuk bisa melihat Kaisar Iblis yang terakhir kalinya. Yuri tiba-tiba saja berkata, bawa dia ke tiang hukuman. Tanpa ragu lagi, para hakim ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka langsung menyeret tubuh dari iblis cahaya dan dibawa pada tiang salib, lalu diikat di tempat tersebut. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini sekali lagi memiliki raut wajah penuh dengan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, dasar tata suci ini benar-benar binatang. Ketika Soyen berada di dalam Goa Yaoyuan, dia sedikit banyak telah mengetahui hubungan asmara antara Kaisar Iblis dan juga Iblis Cahaya Liu Yun. Soyen juga telah berjanji pada Kaisar Iblis untuk menyelesaikan masalah ini, dan sekarang mungkin adalah saat yang tepat bagi seorang Soyen menyelamatkan Iblis Cahaya Liu Yun. Dia benar-benar tidak ingin mengingkari janjinya kepada Kaisar Iblis. Para hakim tidak ragu-ragu mengikat tubuh dari seorang Liu Yun yang sudah lemah pada tiang salib penghakiman ini, dan kemudian mereka bersama-sama menaikkan tiang salib ke arah langit. Jejak suci dan juga api-api berwarna putih ini telah membakar tubuh dari seorang Liu Yun. Namun dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Liu Yun masih tetap menjaga kewarasannya supaya dia tidak koma. Bahkan di bawah kaki dari Liu Yun, api berwarna putih saat ini telah membakar seluruh kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Dan saat ini dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun Liu Yun tetap bertahan. Bagaimanapun juga, dia pernah berada di berbagai ambang hidup dan mati. Siksaan semacam ini tidak berpengaruh pada dirinya. Jika bukan karena fakta di dalam hati dari seorang Liu Yun memiliki obsesi yang sangat besar untuk bertemu dengan Kaisar Iblis, kemungkinan dia sekarang sudah tewas. Setelah salib yang menjulang ke langit ini berdiri dengan tegak, Master Black tiba-tiba saja melangkah ke udara dan kemudian dia berdiri di hadapan dari seorang iblis cahaya Liu Yun. Lalu dia bertanya dengan cara yang cukup santai, "Iblis cahaya, bisakah saat ini kau mengakui kesalahanmu?" Pandangan mata dari Liu Yun melihat pada Master Black dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Mengakui kesalahanku? Kesalahan apa yang harus aku akui?" Master Black kemudian menimpali, "Iblis cahaya, kau pada awalnya merupakan anggota tingkat tinggi dari tata suci di benua Doyun ini, tapi kemudian kau mengkhianati tahta suci dan malah bergabung dengan ras jahat asing. Kau benar-benar membuat marah para dewa dan dirimu pantas mendapatkan penghukuman dari Tuhan." Liu Yun kemudian mengatakan, "Apakah pada saat itu jika kalian semuanya memberikan bantuan pada diriku, aku akan keluar dari tata suci dan bergabung dengan ras jahat asing? Semua ini juga tidak lain adalah karena kesalahan kalian semuanya. Wahai manusia-manusia munafik. Tapi sudahlah, tidak ada hal yang perlu dijelaskan pada kalian. Aku mengaku bersalah karena telah membelot dari tata suci. Aku juga mengaku bersalah karena telah bergabung dengan ras jahat asing. Namun kalian harus mengetahui, yang kulakukan saat itu hanyalah untuk membalas dendam atas kematian dari suamiku. Hanya ini kesalahan yang aku lakukan. Dan untuk hal-hal yang lainnya, jangan pernah kalian memaksa diriku untuk melakukan dan juga mengakui apa yang tidak pernah kuperbuat."
Mendengarkan ucapan dari seorang Liu Yun membuat Master Black tiba-tiba saja berkata, "Omong kosong, sekali membelot tetap membelot. Meskipun tata suci tidak memberikan bantuan pada dirimu, bukan berarti kau harus keluar dan juga bergabung dengan ras jahat asing karena kesalahanmu yang sangat fatal hari ini. Aku sebagai utusan dari Tuhan dengan kekuatan cahaya dan juga kekuatan ilahi akan melenyapkan dan juga memurnikanmu sepenuhnya. Kemudian aku akan mendeklarasikan kekuatan tata suci kepada dunia." Setelah mengatakan hal seperti ini, riak energi berwarna putih menyebar dari dalam tubuh Master Black. Hal itu kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Suara dengungan yang sangat keras pun didengar oleh banyak orang di dalam tempat ini. Dan kemudian cahaya-cahaya yang tidak terhitung jumlahnya disertai dengan kekuatan api ini telah siap melenyapkan iblis cahaya untuk sepenuhnya. Menyaksikan hal seperti ini, iblis cahaya Liu Yun merasakan sebuah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara banyak orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa terdiam dan juga menyaksikan penghukuman untuk iblis cahaya ini. Kekuatan api berwarna putih yang sangat besar itu adalah penghukuman suci dari langit. Yang dinamakan penghukuman suci merupakan kekuatan yang sangat luar biasa dan cukup untuk bisa melenyapkan seseorang yang berada di level reinkarnasi. Orang-orang ini ketika menyaksikannya, tubuh dan juga jiwa mereka bergetar dengan hebat. Sementara iblis cahaya hanya bisa sedikit membesarkan matanya, lalu dia berkata, "Tian Hen, sepertinya kita sudah tidak ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali. Kali ini, iblis cahaya Liu Yun telah benar-benar siap untuk mati sepenuhnya di dalam tempat ini." Dan tepat ketika api raksasa akan mengenai tubuhnya, tiba-tiba hal itu pun meledak dengan sangat keras, membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut, termasuk Master Black. Liu Yun kemudian membuka matanya dan kemudian dia menemukan sosok yang menggunakan pakaian berwarna hitam telah berdiri di hadapannya, karena orang ini adalah orang yang telah menghancurkan hukuman suci dari tahta suci yang sangat menakutkan itu. Sosok yang menggunakan pakaian hitam ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan kemudian hal itu tersebar dalam seketika. Liu Yun kemudian mengatakan, "Soyan, apa yang kau lakukan? Seharusnya kau tidak berada di sini." Karena sebenarnya sosok yang menggunakan pakaian hitam dan telah menyelamatkan Liu Yun itu adalah Shoyan. Dia dengan paksa menghancurkan hukuman suci yang merupakan gabungan kekuatan cahaya dan api, yang bahkan hal seperti ini mampu menghabisi seseorang di tahap reinkarnasi pertama. Tapi Shoyan dengan mudahnya mengkoyak hukuman suci tersebut. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Siapa orang itu sebenarnya? Kenapa kekuatannya sangat menakutkan?" Sementara Soyen hanya melirik pada Liu Yun dan kemudian sambil sedikit tersenyum, dia berkata, "Aku sudah berjanji padanya. Bahkan jika diriku harus menantang seluruh orang di dalam kota suci, aku masih harus melakukan hal ini." Kilauan kekuatan iblis kini telah muncul di pandangan mata dari seorang Soyen, dan dia benar-benar cukup marah ketika menyaksikan cara yang sangat tidak manusiawi dari seorang tahta suci ini. Ucapan dari Soyen sebenarnya cukup santai, tapi hal itu menyebar dengan sangat luas di dalam kota suci ini dan benar-benar mengejutkan semua orang yang ada di sini. Meskipun tampaknya Soyen bisa dengan mudah menghancurkan hukuman suci, tapi dia sebenarnya telah menguras banyak kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Iblis cahaya kemudian berkata, tidak, Soyen, kau harus segera pergi dari tempat ini. Dirimu sama sekali bukan tandingan dari kekuatan Master Black. Cepat pergi!" Alasan kenapa iblis cahaya mengatakan hal seperti itu, karena ketika dia masih berada di dalam tahta suci ini, dia sangat menyadari kekuatan dari 3 master berpakaian merah, dan sekarang 1000 tahun telah berlalu. Bahkan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang sangat misterius. Sejak dulu, Master Black juga merupakan pimpinan dari 3 master berpakaian merah. Bahkan Liu Yun untuk saat ini tidak tahu seberapa kuatnya dia. Liu Yun hanya bisa menebak
Meskipun para pemimpin dari klan kuno menggabungkan kekuatan, mereka masih tidak bisa menghadapi kekuatan dari seorang Master Black sendirian. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang Xiaoyan, Master Black kini segera tersenyum dan kemudian dia bertepuk tangan sambil mengatakan, bagus sekali Xiaoyan. Kau adalah orang pertama yang dengan berani secara terbuka menantang tahta suci. Selama ini dirimu telah memprovokasi kekuatan dari tahta suci beberapa kali, tapi kali ini kau kembali melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar salut dengan keberanianmu karena kau sudah menunjukkan permusuhan seperti itu. Maka tetaplah berada di dalam tahta suci. Mendengarkan kata-kata dari seorang Master Black membuat Xiaoyan menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, kenapa kau harus banyak omong kosong? Jika dirimu ingin bertarung, majulah. Aku akan melawan kau. Dan aku juga ingin melihat seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin dari 3 master berpakaian merah di dalam tahta suci. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan mengeluarkan aura api dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal itu membuat seluruh tempat ini menjadi sangat panas. Tapi Xiaoyan tidak berniat untuk menggunakan kekuatan iblis. Dia hanya ingin menggunakan hal ini ketika berada dalam kondisi yang benar-benar genting. Salah satu alasan Xiaoyan tidak ingin menggunakan kekuatan iblis adalah dikarenakan kekuatan yang berada di dalam kubus iblis telah habis total dan Xiaoyan belum mengisinya sama sekali. Jika Xiaoyan memaksakan menggunakan kekuatan dari kubus iblis ini, maka kemungkinan Xiaoyan akan menghadapi serangan balasan. Master Black melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, aku sebenarnya tidak mempermasalahkan dirimu untuk hadir di dalam tempat ini meskipun kau telah menjadi buronan dari tahta suci, tapi tidak kusangka bahwa kau malah maju sendiri untuk kembali melakukan provokasi seperti ini. Jika begitu, rasakanlah kekuatan yang sebenarnya. Cahaya malaikat, keluarlah! Setelah mengatakan hal seperti ini, Master Black melambaikan tangannya dan kemudian langit bergejolak dengan hebat. Detik berikutnya, bola energi bercahaya yang benar-benar besar kini telah melesat ke arah Xiaoyan. Hal itu membuat tubuh dari Xiaoyan seolah-olah membeku. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung pada bola cahaya raksasa. Xiaoyan merasa kematian akan melanda dirinya. Meskipun begitu, Xiaoyan bukan orang yang gampang menyerah. Dia sekali lagi memaksakan kekuatan api yang berada di dalam tubuhnya dan kemudian lautan api menyebar di dalam tempat ini. Energi langit dan bumi dari kota suci kini telah benar-benar menjadi sangat panas. Dan tepat ketika Xiaoyan akan melakukan pergerakan untuk berhadapan dengan bola cahaya, tiba-tiba sesosok bayangan hitam kini telah muncul di hadapan dari seorang Xiaoyan. Lalu sebuah perisai raksasa kini muncul dan kemudian perisai raksasa itu pun dihantam oleh bola energi cahaya. Ledakan yang sangat besar muncul di langit. Namun detik berikutnya, ledakan itu pun terserap masuk ke dalam perisai besar ini. Xiaoyan ketika menyaksikan kemunculan dari perisai besar, dia hanya bisa berkata, sebenarnya itu adalah perisai tidak terbatas. Sesosok orang dengan pakaian yang berwarna hitam kini telah muncul di hadapan dari seorang Xiaoyan, dan tidak lain itu merupakan pemimpin dari klan Hun yang bernama Hun Tianhao. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang ini membuat Master Black langsung berteriak dengan penuh kemarahan, Hun Tianhao, beraninya kau melakukan hal itu? Apakah kau menantang kekuatan tahta suci? Mendengarkan kata-kata dari Master Black membuat Hun Tianhao hanya bisa tertawa. Master Black, kau dan juga tahta sucimu selama ini telah melakukan hal-hal yang buruk. Itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi ribuan tahun. Dan kali ini sudah saatnya mengakhiri apa yang telah dilakukan oleh tahta suci. Master Black kemudian tertawa.
hanya dengan kekuatanmu akan mengakhiri apa yang dilakukan Tata Suci? Mimpi saja kau itu. Detik berikutnya, pemimpin dari klan Hun melihat Master Black sambil mengatakan, aku tidak sendirian. Setelah Hun Tianhao mengatakan hal seperti ini, pemimpin dari klan Gu, pemimpin dari klan Yao, dan juga para pemimpin yang lainnya kini telah berdiri dari tempat duduknya sambil berkata, ada diriku, ada aku, ada kita, dan kita semuanya berada di dalam tempat ini untuk menghapuskan segala kejahatan dari tahta suci. Banyak orang yang tadinya duduk juga langsung berdiri secara bersamaan. Pemandangan seperti ini terlihat cukup spektakuler. Master Black ketika menyaksikan adegan seperti itu hanya bisa mengatakan, Klan Hun, Klan Gu, Klan Yao, sekte Qiyue, dan para sekte-sekte yang lainnya. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian sudah benar-benar memiliki sebuah keberanian untuk menantang tahta suci. Jika begitu, lihatlah ini baik-baik. Yuri mendengarkan ucapan dari Master berpakaian merah yang bernama Black ini. Tiba-tiba saja Yuri menepuk tangannya, dan kemudian orang-orang dari tahta suci semuanya berkumpul membentuk sebuah barisan yang luar biasa. Pandangan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimanapun juga kota suci merupakan tempat yang paling suci bagi mereka semuanya, dan dengan adanya adegan seperti ini, mereka tidak akan pernah tinggal diam. Master Black tiba-tiba saja berkata, semuanya, mari kita mulai. Masuklah ke dalam kota dan lakukan perang suci. Tidak butuh waktu yang lama. Barisan orang-orang dari tahta suci kini telah mengeluarkan kekuatan yang agung dari dalam tubuh mereka, dan kemudian hal itu akan disalurkan pada tubuh Master Black. Guyan ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berkata, Master Black, sepertinya kau memang sudah mempersiapkan hal ini dengan baik. Master Black pun tertawa. Kenapa? Apakah kalian semuanya terkejut? Mungkin setelah ini, benua Dodi akan benar-benar berubah. Kalian selama ini telah hidup dengan cara yang cukup tenang selama beribu-ribu tahun, dan sudah saatnya membentuk perubahan yang baru. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan-kekuatan cahaya dari banyak orang tahta suci kini telah langsung disalurkan untuk masuk ke dalam tubuh dari Master Black. Hingga akhirnya kekuatan dari Master Black menjadi semakin menakutkan. Pandangan matanya melihat pada banyaknya orang yang berada di dalam tempat ini dengan cara yang cukup meremehkan, seolah-olah mereka semuanya adalah semut yang bisa diinjak dengan mudah. Meskipun tahta suci kalah jumlah, tapi Master Black sangat yakin bisa menghadapi mereka semuanya dengan kekuatan sendiri. Apalagi jika dia menggunakan kekuatan dari sayap malaikatnya. Detik berikutnya Master Black melambaikan tangan, dan tiba-tiba saja lingkaran cahaya kini telah muncul. Hal itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan, membuat hati dari banyak orang di dalam tempat ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Sementara Zhou Yan dan juga 7 pemimpin klan yang lainnya kini hanya bisa mengatakan, itu benar-benar kuat. Kekuatan malaikat, kekuatan reinkarnasi kini telah bersatu menjadi satu kekuatan yang sangat mengerikan, dan kemudian hal seperti itu menyapu seluruh kota suci. Pada akhirnya, kota suci ini dipenuhi dengan kecemerlangan yang luar biasa serta aura-aura suci yang tidak berujung. Master Black sedikit tersenyum sambil mengatakan, sekarang apa lagi yang bisa kalian lakukan? Setelah mengatakan hal seperti ini, Master Black melambaikan tangan, dan kemudian kekuatan yang agung kembali keluar dari dalam tubuhnya untuk mengisi lingkaran cahaya yang sangat mengerikan. Guyan tiba-tiba saja berkata, kita semuanya tidak perlu takut, mari bergandengan tangan untuk menghancurkan musuh ini. Selama ini kita telah hidup di bawah tekanan dari tahta suci, dan sekarang sudah saatnya mengubah sesuatu yang baru. Kita tidak boleh membiarkan tahta suci yang dianggap sebagai orang asing memberikan penindasan pada kita semuanya seumur hidup. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba PUNG! 2 kekuatan api dan es dikeluarkan dari dalam tubuh Guyan.
dan itu merupakan kekuatan dengan atribut ganda. Jika ditambahkan dengan level Guyan yang telah berada di setengah reinkarnasi, maka dia sebenarnya mampu menghadapi seorang yang berada di reinkarnasi pertama secara langsung. Banyak orang ketika mendengarkan ucapan dari seorang Guyan, tiba-tiba saja mereka semuanya berkata, hancurkan, hancurkan, hancurkan tata suci. Yao Yuan yang berdiri di belakang dari seorang Guyan tiba-tiba saja mengatakan, kalian semuanya akan bertanggung jawab atas kekuatan tata suci yang lainnya, sementara kita bertuju akan menghadapi Master Black. Orang-orang ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah jika begitu. Kekuatan dari mereka hanya berada di tahap akhir bintang 7 dosian hingga tahap akhir bintang 8 dosian. Jelas mereka tidak akan pernah berani untuk menghadapi orang seperti Master Black dan hanya mampu menghadapi kekuatan yang lainnya dari tahta suci ini. Detik berikutnya Soyen segera berkata, apakah kalian bertuju melupakan diriku? Kalian bukan hanya 7 klan kuno, tapi 8 klan kuno, karena perwakilan dari klan Xiao juga ada di tempat ini. Soyen mengatakan hal seperti ini dengan raut wajah yang cukup serius. Yao Yuan melihat pada Soyen sambil sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, baguslah anak muda, kau memiliki keberanian yang luar biasa. Hun Tianhao kemudian mengatakan, kalian semuanya berhati-hatilah. Aku khawatir kekuatan orang ini bukan hanya di level reinkarnasi ganda. Samar-samar aku bisa merasakan adanya aura yang cukup misterius. Mendengarkan ucapan dari pemimpin klan Hun membuat Soyen dan juga yang lain hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Master Black kali ini tertawa sambil mengatakan, 8 klan kuno telah berkumpul bersama ya. Namun, apakah kalian pikir hanya dengan menggabungkan kekuatan bisa mengalahkan diriku? Mereka orang-orang sekuat klan Xiao di masa lalu pada akhirnya hanya bisa menghilang secara misterius, dan itu sangatlah lucu. Namun aku sebenarnya juga cukup penasaran, apakah menghilangnya klan Xiao ada hubungannya dengan ras jahat asing? Jangan-jangan mereka adalah antek-antek dari ras jahat asing. Mendengarkan ucapan seperti itu membuat Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya. Rasa-rasanya Master Black sangat merendahkan klan Xiao. Namun kali ini, meskipun Master Black memiliki kekuatan yang cukup mengerikan, dia masih tidak melakukan pergerakan. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang untuk datang ke tempat ini. Dan pada saat yang bersama, Master Black juga bertaruh apakah orang itu mampu menyelamatkan iblis cahaya, karena yang dia tunggu adalah Kaisar Iblis. Sebelum kedatangan Kaisar Iblis ke tempat ini, Master Black memiliki sebuah pemikiran untuk bermain-main dengan Soyen dan juga yang lainnya. Master Black sebenarnya juga mengetahui ada peraturan yang sangat ketat di dalam 7 dunia dari dunia 1000 besar ini. Setelah seseorang dari dunia lain datang ke tempat ini dan kemudian melanggar sebuah aturan, maka orang tersebut akan ditangkap oleh banyak kekuatan lain dan kemudian dihukum dengan sangat berat. Bahkan Master Black cukup yakin apabila Kaisar Iblis muncul di tempat ini dan kemudian berbuat onar, dia juga akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Meskipun hal seperti itu cukup menakutkan, tapi Master Black sangat yakin demi cinta sejati, Kaisar Iblis pasti akan datang. 8 orang termasuk Soyen kini telah mengepung Master Black. Meskipun mereka semuanya mengetahui kesulitan untuk mengalahkan orang ini, tapi Soyen dan juga yang lainnya tidak takut sama sekali. Tidak butuh waktu yang lama, tiba-tiba saja dari langit terdengar suara petir yang menggelegar. Karena saat ini pemimpin dari klan Lei telah menggunakan sebuah teknik rahasia. Dia membuat langit yang berada di tempat ini menjadi gelap gulita dan kemudian petir-petir yang cukup menakutkan terlihat di dalamnya. Kekuatan dari petir-petir itu bukan sesuatu yang bisa disangkal, karena ini adalah teknik terlarang dari klan Lei. Tidak lama kemudian, pung!
pemimpin dari klan Ling, juga telah menggunakan teknik rahasia. Kekosongan yang berada di hadapannya tiba-tiba bergetar. Hal itu kemudian berubah menjadi sebuah retakan. Seekor binatang berbadan hijau yang sangat besar keluar dari dalam retakan tersebut, dan itu adalah rusa raksasa. Ini adalah teknik terlarang dari klan Ling. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang lainnya juga melepaskan teknik terkuat masing-masing. Pemimpin klan Hun, yaitu Hun Tianhao, saat ini telah mengeluarkan teknik terlarang dari dalam klan Hun. Dia memanggil banyak hantu yang tidak terhitung jumlahnya, dan kemudian hantu-hantu ini bergabung dengan cepat untuk membentuk pedang hantu yang besar. Sementara pemimpin klan Yao, yaitu Yao Yuan, dia telah mengeluarkan kuali alkemis raksasa, dan hal itu berisi kekuatan penindasan yang luar biasa. Klan Shi juga telah menggunakan teknik terlarang, perisai batu raksasa. Ini telah muncul, dan itu cukup untuk mengisolasi sebagian besar kekuatan serang dari lawan. Orang yang terakhir adalah Soyen. Dia menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan seluruh kartu truf yang dia miliki. Api suci, armor api suci, semangat juang, transformasi dewa naga level keempat, dan juga tato klan Xiao. Semuanya telah dikeluarkan oleh Soyen. Selain itu, Soyen juga telah mengeluarkan 5 api suci di telapak tangannya. Dia kemudian mulai menggabungkan api suci ini, dan kemudian berubah menjadi api teratai 5 warna. Ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyen, para pemimpin dari klan kuno hanya bisa mengerutkan keningnya, dan kemudian mereka berkata, sungguh bocah yang mengerikan, karena mereka tahu api teratai milik Soyen sebanding dengan kekuatan dari teknik terlarang. Master Black ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, karena kalian berniat untuk melawan diriku, maka aku tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi kalian semuanya untuk bisa pergi dari dalam tempat ini. Dasar sekelompok semut yang lemah. Setelah berkata seperti itu, cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari dalam tubuh Master Black, dan kemudian hal seperti ini kembali dimasukkan ke dalam lingkaran cahaya yang berada di atasnya. Kekuatan dari lingkaran cahaya telah mencapai tingkat yang cukup mencengangkan, hingga pada akhirnya lingkaran cahaya tersebut memancarkan sebuah sinar yang luar biasa, lalu menutupi seluruh tubuh dari Master Black. Hal itu membuat Master Black kemudian mengeluarkan sayap malaikat. Ketika Master Black mengeluarkan sayap malaikat ini, seluruh orang yang berada di dalam tempat ini melihatnya dengan cara yang penuh keheranan dan juga ketakutan. Mereka saat ini juga mengetahui pertempuran yang sengit akan segera terjadi di dalam tata suci. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan bisa menang di dalam pertempuran kali ini? Mungkinkah tahta suci? Ataukah kekuatan gabungan dari Soyen dan juga yang lainnya? Dan mungkinkah Kaisar Iblis juga akan muncul di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.